Assalamualaikum. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah tentang seorang nabi yang bernama Samson atau Nabi Syamun berasal dari cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi. Beliau bernama Syamun. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau juga merupakan hakim ketika terakhir pada zaman Israel kuno. Musik memiliki beberapa nama dalam bahasa Arab. Beliau disebut dengan Syamsun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, beliau disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias, beliau disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani, beliau disebut Samson. Nama Syamun berarti matahari, sedangkan Allah Rozi artinya Rozi atau Goza, yaitu daerah Palestina sekarang. Dalam kitab Qisosul Anbiya dikisahkan suatu ketika pada bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat tersenyum sendiri. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang membuat engkau tersenyum, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, diperlihatkan kepadaku situasi hari akhir di padang mahsyar. Ketika itu seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang. Ia tidak mempunyai pengikut satupun. Ia masuk ke dalam surga, namanya adalah Syamun." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syaman Al-Ghazi. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun, Huhuj alaihi salam, berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Syamat Al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang. Beliau memiliki mukjizat dapat melunakkan besi. Selain itu, kekuatannya luar biasa melebihi binaragawan manapun yang hidup saat ini. Saking kuatnya, beliau merobohkan istana dengan tangannya. Nabi Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang ranah unta yang bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedangnya. Tidak hanya itu, ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula, Allah memberikan makanan dan minuman. Beliau seorang muslim, beliau seorang ahli ibadah yang sangat disegani kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syamun juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan. Pada malam harinya, dia salat malam, dan pada siangnya, dia berpuasa selama 1000 bulan. Ia tak pernah lepas dari salat malam dan siangnya selalu berpuasa. Nabi adalah seorang pembela agama Tauhid, mengesahkan satu Tuhan, yaitu Allah. Ia berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan. Ia hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Tidak ada senjata yang lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yaitu Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syamun membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya, itu Nabi Syamun pun dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang-orang kafir. Dibuatlah rencana untuk membunuh. Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syamun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya sehingga akhirnya atas nasihat para penasehat kerajaan diumumkanlah. Barang siapa yang dapat menangkap Syamun Al-Ghazi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Ditemukan mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi. Dengan syarat, ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Syamun ternyata seorang kafir. Ia sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syamun untuk membantu membunuh. Terperdaya oleh istrinya, ia dikhianati istrinya sendiri. Pada akhirnya, istrinya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syamun, suaminya sendiri, karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Sang istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali yang kuat, ikatlah tangan dan kaki Syamun ketika dia tertidur nanti. Setelah itu, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Petik 2. Pada hari pertama, istri Nabi Syamun gagal karena ia ketiduran.
Hal itu disebabkan karena Nabi Syamun terlalu lama mengerjakan ibadah pada malam hari. Lama waktunya itu sehingga membuat istrinya tak kuasa menahankan tidur yang amat sangat. Memang Nabi Syamun tidurnya hanya sedikit saja dalam waktu semalam. Malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Keesokan harinya, istri Nabi Syamun melapor kepada kaum kafir bahwa ia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Kaum kafir tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah, ia sangat terkejut karena kedua kakinya terikat. Nabi Syamun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Aku yang mengikatmu, wahai suamiku, sekedar untuk mengujimu." Namun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya itu. Kemudian Nabi Syamun bergegas menuju tempat ibadahnya, maka gagal rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun, setelah itu musuh-musuhnya dari kaum kafir datang lagi dengan membawa rantai. Istri Nabi Syamun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Dan benar saja, pada hari ketiga, istri Nabi Syamun berhasil mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir itu. Nabi Syamun kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Aku hanya ingin mengujimu, wahai suamiku," kata istrinya yang mulai ketakutan. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan itu, namun dia tidak berdaya. Bahkan Nabi Syamun tidak memiliki kekuatan untuk memotong rambut itu. Sang istri langsung memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal yang terjadi. Nabi Syamun al-Ghazi kemudian dibawa ke istana, dibawa ke hadapan raja para kaum kafir. Beliau diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada orang banyak. Mulailah orang-orang kafir itu menyiksa Nabi Syamun. Mereka memotong kedua telinga, memotong bibir, memotong kedua tangan dan kaki Nabi Syamun. Tidak hanya itu, Nabi Syam juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan, mati secara tersiksa. Istri yang sangat jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa kasihan. Astagfirullah, sungguh biadab orang-orang kafir ini. Begitu hebatnya siksaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perantara malaikat Jibril, berbicara kepada Nabi Syamun, "Hai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun kemudian menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana yang mengikatku ini. Akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu. Ya Allah, bismillah. La haula wala quwata illa billah." Istana yang kokoh itu tiba-tiba bergetar, atapnya rontok berjatuhan dalam sekejap. Penyangga istana yang sangat besar itu roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian Nabi Syamun itu tiba-tiba hancur, atapnya menimpa orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Semuanya mati. Begitu juga dengan istri Nabi Syamun. Ia ikut tertimpa reruntuhan gedung istana dan mampus seketika. Mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syamun yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Terhadap peristiwa itu, Nabi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dan berterima kasih dengan kesyukuran yang luar biasa dengan cara berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran. Selama 1000 bulan tanpa henti, Nabi Salam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak ibadah, sedangkan siangnya pun beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan, atau sekitar 83 tahun, hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan cerita Nabi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Syamun Ghazi." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau surat Al-Qadar bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfiyah. Muhammad mendengar wahyu itu.
Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk beribadah malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada nabi-nabi Allah. Ketika fajar telah terbit di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Para malaikat menjawab, "Wahai Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad?" Kemudian Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh pandangan kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat kemudian bertanya, "Siapakah 4 kelompok itu, Haji Jibril?" Jibril kemudian menjawab, "Yang pertama, orang yang membiasakan diri meminum arak mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesamanya yang tidak berdamai dalam jangka waktu 3 hari. Semoga kita adalah orang-orang yang disayang Allah, diampuni dosa kita, dimudahkan jalan hidup kita, dan diakhiri hidup kita dengan cara husnul khotimah." Al-Fatihah.